Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dea Febi Setiabudi dengan belakangan NIM 1160. Dengan saya dia kita dengan 1042. Saya Lunis Kamiranda dengan NIM belakang 1053. Saya Dewi Lailatul Fitriani dengan NIM 1129. Saya Rima Pinatan dengan NIM akhir 1142. Baiklah, itu tadi perkenalan dari anggota kelompok 1. Di sini izinkan kami Bapak untuk mempresentasikan terkait dengan hasil operasi SPSS kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Android Xiaomi di Jember pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Baiklah, di sini next untuk populasi dan sampel. Nah, di sini untuk populasinya sendiri, dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memakai smartphone Xiaomi. Nah, sedangkan untuk sampelnya sendiri di sini ada 3 sampel. Yang pertama adalah mahasiswa angkatan 2015 sampai dengan 2018 yang masih aktif kuliah. Kemudian sampel kedua umur minimal 17 tahun ke atas, dan sampel yang ketiga adalah mahasiswa yang memiliki smartphone Android Xiaomi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis data yang dimana di sini yang pertama itu ada uji instrumen. Nah, di sini yang pertama ada uji validitas yang dimana uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan dan kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh kita, yaitu peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dan para responden tersebut. Nah, jadi kita menggunakan teknik SPSS yang kita gunakan dalam uji validitas tersebut, yaitu menggunakan korelasi bivariate Pearson atau product moment Pearson dan correct item total correlation. Nah, jadi di sini dalam pengujian kali ini kita menggunakan korelasi bivariate Pearson. Nah, selanjutnya kita lihat di bawah. Nah, jadi di sini ada kualitas produk. Yang pertama kita harus membuka data. Nah, di sini kita buka data ordinal. Jadi di sini ada X1, kita X1 ini, jadi untuk data X1 ini kita blok semuanya. Terus kita salin, lalu kita pindahkan ke taruh data di SPSS-nya. Nah, sudah. Nah, untuk uji validitasnya ini, nah kita ganti X2 dan X1, X4, X1, 5, dan X1. Nah, lalu kita ganti desimalnya itu menjadi 0 semua. Terus untuk ini kita ganti ordinal, data ordinal, semuanya kita ganti di data ordinal. Baik, lalu kita balik ke kita ke file. Nah, ini kita ke analisis, terus di correlation, terus kita ke
Beverage. Nah, ini kita klik beverage-nya, terus ini kita semuanya di blok, lalu kita salin ke variables. Lalu kita centang di version, terus details, dan flag signification, correlation, dan kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil tabel dari uji validitas tadi. Lalu kita kembali ke makalah kita. Nah, ini adalah hasil dari uji validitas kualitas produk. Nah, di sini ini berdasarkan hasil tabel 1, hasil pengujian dapat diketahui bahwa 6 item pertanyaan variabel kualitas produk itu memiliki R hitung lebih besar daripada R tabel, yang dimana di sini 0,1502 itu coba agak kita, nah ini adalah data tadi yang dimana itu hasilnya di 119 ya, ini 0,1502 yang, nah itu datanya yang dimana tadi datanya itu lebih besar daripada R tabelnya, begitu. Jadi signifikasinya kan kurang dari 0,05, di mana di sini itu lebih gitu ya. Jadi bisa dikatakan semuanya itu valid begitu. Nah, selanjutnya buat harga. Oke, untuk itu kita open data, terus kita buka datanya di sini. Nah, jadi ini kita semuanya itu di blok di X2-nya. X2, terus itu kita salin, lalu kita masukkan di sini. Nah, sudah, terus ini kita ganti jadi X2.1, X2.2, dan selanjutnya S2.3, S2. Nah, ini diganti 0 semuanya. Terus untuk measure-nya juga kita ganti ordinal. Oke, selanjutnya kita ke correlation, kita ke beverage. Terus ini kita selanjutnya kayak yang tadi, kita salin terus langsung kita oke, dan ini adalah datanya. Nah, terus kita balik ke makalah. Nah, ini adalah hasilnya yang dimana berdasarkan tabel yang udah kita uji tadi ya. Jadi diketahui bahwa 6 item pernyataan variabel harga memiliki R hitung lebih besar dibandingkan R tabelnya. Nah, di sini ya, jadi kita dapat dilihat. Nah, ini maka seluruh item pertanyaan tersebut dinilai valid dan dapat digunakan dalam penelitian kita kali ini. Oke. Nah, terus selanjutnya kita ke X3-nya tadi sama caranya ya, buat X3-nya ini seperti X1 dan X2. Oke, kita ke file. Nah, ini kita ke... Nah, ini kita blok dan kita salin seperti tadi. Oke, kita salin ke ini ya, ke data view. Oke, nah ini kita ganti X3.1, X3.2, X3.3, X3.4, S3.5, dan seterusnya seperti itu, dan kita berakhiran di X3.
Terus ini diganti kita 0 desimal 0. Terus di measure kita pakai ordinal. Jadi caranya itu semua tuh sama kayak yang awal tadi. Oke, kita ke analisis Corel, Diverge, kita blok, dan kita salin. Oke, dan ini adalah hasil datanya. Nah, terus kita ke penelitian. Nah, jadi untuk promosinya di sini tuh kan untuk berdasarkan uji yang tadi ya itu diketahui bahwa 8 item pertanyaan variabel promosi itu memiliki R hitung lebih besar dibandingkan R tabel. Nah, jadi dalam semuanya ini maka nilai tersebut tuh sudah dikatakan valid gitu ya semuanya. Baik. Baik untuk dan kita ke data terus. Nah, ini adalah variabel Y-nya kita ke data view kita salin lalu kena ini diganti Y.2 Y.3 Y dan ini yang terakhir Y. Terus untuk desimalnya kita ganti 0, untuk measure-nya kita ganti ke ordinal. Nah, terus kita ke Corels, ke Beaverage, kita blok, salin, oke. Nah, ini udah muncul datanya. Terus kita pindah aja ke Mocha. Nah, jadi di sini sudah ada hasil uji validitas keputusan pembelian yang dimana di sini itu diketahui bahwa 8 item pertanyaan variabel keputusan pembelian memiliki R hitung. R hitungnya ini lebih besar ya dibandingkan R tabel. Jadi tadi kan untuk yang sebelumnya R tabel, tapi di sini hasilnya itu R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel. Maka seluruh item pertanyaan tersebut itu dinilai valid dan dapat digunakan dalam penelitian kali ini yang kita teliti. Nah, selanjutnya ada uji reliabilitas yang dimana langsung saja. Baik, langsung saja kita ke datanya. Nah, ini di data X1. Terus pengujian, kita ke pengujian. Nah, di sini ada baik, ini adalah data X1. Mari kita langsung ke pengujiannya, yaitu langkahnya yang pertama kita buka di analisis. Lalu kita ke regression. Terus ke kita ke reliability analysis. Nah, di sini kita ke plots. Bentar, mana reliabilitasnya? Ke regression. Terus mana sih? Scale.
Yang tulisanmu coretannya guys, di mana? Scale. Nah, ini. Balik-balik. Bukan ke regresi kan? Berarti. Lanjut. Nah, terus. Nah, baik. Selanjutnya kita ke data X1. Jadi di sini langsung saja kita pengujiannya. Yang pertama kita ke analisis, terus kita ke scale ya, ke scale, lalu kita ketik reliability analysis. Lalu ini dimasukkan item, lalu kita pindah. Nah, di sini kan alpha ya. Nah, kita oke. Terus kita nah ini adalah hasil dari variables. Terus kita balik ke makalah. Nah, ini adalah reliability, kita balik aja ke makalah. Nah, di sini ada reliability, kualitas produknya, ini adalah hasilnya. Jadi, kuesioner ini dikatakan reliable jika core batch-nya ini kan 0,732, yang dimana di sini itu lebih besar daripada 0,6. Ya, jadi hasilnya dinyatakan bahwa semua dari variabel kualitas produk teruji reliabilitasnya sehingga dinyatakan reliable. Terus untuk yang selanjutnya, nah ini adalah data X2 tadi. Terus kita ke analisis, kita ke scale, reliability analysis, kita blok semua dan kita salin. Terus kita oke. Nah, ini buat hasilnya reliability statistik, terus kita langsung balik aja di makalah. Nah, jadi di sini untuk reliability-nya ini, hasil dari pengujian reliabilitas kuesioner menghasilkan core batch-nya itu 0,826. Nah, hal ini dinyatakan bahwa semua pertanyaan dari variabel hasil itu teruji reliabilitasnya, sehingga dinyatakan reliable. Baik, selanjutnya, jadi untuk ini pengujian promosi, kita di X3, lalu kita ke analisis, ke scale, reliability analysis, terus kita blok, salin, kayak caranya itu seperti tadi ya, terus di alpha, oke. Nah, ini adalah untuk hasilnya. Nah, jadi untuk di sini tuh reliable gitu ya. Langsung kita balik aja ke makalahnya. Jadi di sini untuk promosinya ini, karena menghasilkan core batch alpha sebesar 0,781, hal ini dinyatakan, di situ dinyatakan bahwa dari variabel promosi itu teruji reliabilitasnya. Nah, sehingga dinyatakan juga reliable. Terus untuk variabel Y kita uji. Nah, ini ya, jadi kita kembali ke analisis, ke scale, reliability, block. Oke. Ini hasilnya. Nah, di sini tuh reliability statistik di sini itu, jadi untuk hasil pengujiannya menghasilkan core batch alpha sebesar 0,810. Hal ini dinyatakan bahwa semua pertanyaan dari variabel keputusan pembelian itu teruji reliabilitasnya, nah sehingga dinyatakan reliable. Baik, selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Rima. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu ada uji normalitas data. Nah, uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Nah, itu dinilai berdistribusi normal atau tidak, itu jika nilai signifikasinya itu bernilai lebih dari 5%.
Maka kita langsung saja ke uji datanya. Kita buka file baru. Di sini kita ambil jumlahnya saja dari data ordinalnya. Di sini X1 kita blok. Lalu X2-nya di sini kita blok juga. Ini kita taruh di X3. Lalu yang terakhir kita copy dan kita paste untuk data Y. Lalu kita ganti di sini dengan nama X1. Lalu di sini data X2, data X3 dan juga Y. Untuk desimalnya kita ganti 0, 0, 0, 0. Lalu measure-nya ini kita ganti ke ordinal. Lalu tadi kita kan untuk menguji normalitas data ya. Nah, kita ke analyze, lalu regresi, lalu ke linear. Nah, di sini kita masukkan untuk sebentar. Di sini kita kasih label biar tidak nanti kebingungan. Di sini kualitas produk, lalu di sini harga untuk X2-nya, X3-nya yaitu promosi. Yang ketiga adalah untuk yang Y, keputusan pembelian. Langsung kita ke uji normalitas datanya, kita ke regresi, kita ke linear, dimasukkan untuk keputusan pembeliannya ke dependent, lalu XX-nya ini dimasukkan ke independent. Lanjut kita di save, lalu centang yang unstandardized, lalu klik OK. Di sini continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kita lihat dulu di datanya tadi, di sini sudah masuk ke residualnya. Nah, setelah ada residual, kita ke analyze lagi. Kita uji kolmografnya. Analyze lalu ke non-parametric test. Kita ke legacy dialogs. Lalu ke one sample KS. Ini dimasukkan yang unstandardized residualnya saja ke test variable list. Lalu di sini test distribution-nya kita centang yang normal. Lalu klik OK. Di sini sudah ada hasilnya untuk one sample kolmograph Smirnov. Kita balik lagi ke makalahnya. Itu di sini diketahui test distribution normalnya yaitu untuk signifikannya 0,200. Nah, tadi kan bisa distribusi normal jika melebihi 5%. Nah, ini karena melebihi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual ini berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita ke regresi linear berganda. Tetapi untuk regresi linear berganda ini harus mengikuti syarat, yaitu untuk datanya harus minimal berinterval. Maka kita uji interval dulu, kita ke MSI-nya dulu. Kita ke H-in, lalu ke statistik, lalu successive interval. Nah, ini data range-nya kita ke ini sampai X5 saja, totalnya tidak kita masukkan. Lalu untuk cell output-nya kita masukkan saja di sheet 1 di sini. Lalu kita next.
sini select all, next. Untuk maksimal value-nya kita 1 sampai 5. Lalu kita klik finish. Nah, di sini sudah terlihat di sini adalah data dari X1. Nah, kita bisa langsung saja untuk totalnya yaitu menggunakan rumus sum dari ini. Nah, ini kita bisa langsung cari untuk total keseluruhan dari data X1. Itu juga berlaku untuk X2. Di sini kita langsung ke statistik dengan cara yang sama. Hanya X2-nya saja, item pertanyaannya saja, lalu cell output-nya kita taruh di sheet 1 di bagian sini. Kita ke next, select all, next. Di sini maksimal value-nya hanya sampai 5. Lalu kita klik finish. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita di sini dengan X2 untuk sumnya. Ini adalah total dari X2. Sebentar ini tadi. Untuk X2, X3, dan juga Y itu berlaku dengan cara yang sama. Nah, di sini sudah saya cari untuk data intervalnya. Dan juga sudah saya total untuk per bagian variabelnya dari X1, X2, dan juga X3. Dan juga yang terakhir adalah Y. Selanjutnya, kita langsung saja ke regresi linear berganda. Rek, 2 menit. Baik, selanjutnya kita ke regresi linear berganda. Nah, jadi di sini model regresi berganda itu model regresi yang menggunakan lebih dari 2 variabel. Nah, jadi regresi model yang paling sederhana dari regresi ini yaitu model regresi dengan 4 buah variabel, yaitu 1 variabel independen, yang dimana ini kita dari penelitian kita itu metode ini menggunakan yang pertama X1-nya itu lifestyle. Maaf, sebentar. Salah. Oh, aduh, Iku gimana? saya Scarlett. Udah saya Sami. Belum Cuman diganti. orang tak ganti. Harus anu ae. Pengertiannya terus kita ke rumusnya kayak iya malah. Oh iya. Coba balik. Oke. Oh iya. Baik, Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai regresi linear berganda, yang dimana model regresi berganda ini adalah sebuah model regresi yang menggunakan lebih dari 2 variabel. Nah, jadi model ini yang paling sederhana itu regresinya menggunakan 4 buah variabel. Jadi kita lanjut aja untuk hasil uji regresi linearnya. Baik, jadi di sini untuk variabel bebas itu kita menggunakan variabel terikat persamaannya, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 dikali X2 plus B3 dikali X3. Jadi untuk hasil uji regresi linear berganda kita langsung saja di pengujiannya. Nah, jadi di sini kita ke file, lalu kita ke open data. Nah, jadi di sini sudah ada ya datanya. Terus kita ke Xiaomi interval lengkap prioritas. Nah, ini ke data view. Ini kita ke variabel view. Mohon maaf. Nah, jadi di sini kan ada label. Jadi ini adalah kualitas produk, harga, promosi, keputusan, yang dimana di sini semuanya itu kita masukkan ya item variabelnya. Terus selanjutnya kita ke analisis.
Nah, kita ke regression. Nah, ke linear. Lalu kita semuanya ini di blok. Nah, kita masukkan. Nah, keputusan pembeliannya terus ini ke. Nah, jadi untuk independennya itu ini 3, terus dependennya keputusan pembelian. Lalu kita ke statistik. Lalu kita centang R square. Terus kita ke continuous, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya dari model summary. Jadi langsung saja kita ke. Nah, di sini kita ini adalah datanya yang dimana hasilnya gitu ya. Ini hasil dari pengujian tadi. Baik, kita ke bawain. Nah, di sini kan sudah ada ya kayak ini semua, terus untuk ini rumusnya. Jadi untuk hasilnya, nah ini 66 kita masukin ke sini, terus nih kita masukin semuanya 0,1. Terus selanjutnya harganya 0,184. Terus untuk promosi kita masukkan juga di sini plus E. Terus selanjutnya, nah di sini ya kita langsung kayak dijabarkan aja gitu. Jadi nilai konstata itu sebesar 696,553. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, harga, dan promosi dianggap konstanta atau sama dengan 0. Maka tingkat keputusan pembelian sama dengan 666,553%. Nah, jadi untuk koefisien regresi X1-nya itu sebesar 0,150. Ini menyatakan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Jadi di sini kayak berpengaruh gitu ya. Terus untuk selanjutnya koefisien regresi di sini selanjutnya ada X2 sebesar 0,184 menyatakan bahwa variabel harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian juga. Nah, terus untuk yang terakhir ini koefisien regresi atau misalnya S3 ini sebesar 0,275 menyatakan bahwa variabel promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Jadi di sini semuanya berpengaruh pada keputusan pembelian. Baiklah, selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan asumsi klasik. Nah, di sini asumsi klasik itu ada 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait 2 asumsi klasik, yakni uji normalitas model dan uji multikolinaritas. Nah, di sini untuk uji normalitas model sendiri merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Nah, di sini juga apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, mungkin langsung saja untuk operasionalnya di SPSS terkait dengan uji normalitas data. Sebelumnya kita ke variabel view dulu ya. Nah, di sini ditulis X1, X2, X3, dan Y. Nah, untuk labelnya sendiri tadi udah hampir sama langkah-langkahnya dari yang pertama tadi. Nah, di sini untuk measure-nya itu datanya berupa interval ya, scale. Nah, kemudian kita ke data view. Kita ke data view. Nah, di sini udah tertera, udah dipaste juga dari hasil tadi sebelumnya. Kemudian kita langsung lanjut ke analysis, kemudian regression, kemudian ke linear. Nah, di sini kan ada dependent sama independent ya. Di sini udah dimasukkan untuk dependent itu yang bagian Y, dan untuk yang independent adalah X1, X2, dan X3. Nah, kemudian kita ubah di statistik, kemudian collinearity diagnostic diklik di checklist, kemudian continue. Oke, kemudian kita lanjut ke plots-nya. Nah, ini jangan sampai salah ya teman-teman ya. Di sini yang Y itu dipindah, yang SRESID itu dipindah ke Y. Kemudian sedangkan untuk yang ZPRED itu dipindahkan di X. Oke, kemudian kita checklist untuk standarisasi
normalisasi residual plots, histogram, dan normalitas probability plot. Di checklist semua, kemudian kita continue. Kemudian, oke. Nah, selanjutnya kita di oke. Oke, kemudian ini udah muncul untuk hasil-hasilnya ya, untuk hasil output yang telah dijabarkan tadi. Nah, kalau untuk yang uji normalitas data, kita lihat di ini. Untuk yang uji normalitas data. Sebentar. Nah, di sini. Nah, di sini kan dikatakan normal ya, karena ini kan diagonal, garis diagonal. Nah, di sini untuk sebarannya sendiri ini menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis dari diagonal tersebut. Dengan demikian, untuk model regresi dari yang apa kami teliti itu memenuhi dari asumsi normalitas model. Seperti itu. Kemudian next, untuk asumsi klasik yang kedua adalah terkait dengan uji multikolinearitas. Nah, untuk uji multikolinearitas ini ditujukan untuk melihat apakah terdapat dua atau lebih variabel independen yang berkorelasi secara linier. Nah, di sini langsung saja ya, untuk uji multikolinearitas hampir sama untuk langkah-langkahnya di SPSS. Mungkin bisa langsung ke hasilnya, Mbak, ya. Bisa langsung ke hasilnya pada tabel koefisien. Nah, ini pada tabel koefisien ya, bisa kembali ke makalah. Nah, ini jika FIF atau variance inflation factor di bawah atau kurang dari 10 dan tolerance value di atas lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, jadi untuk multikolinearitas ini sendiri bisa dilihat ya pada tabel hasil perhitungan FIF dan toleransinya itu FIF itu lebih di bawah dari 10, di mana FIF-nya kan untuk variabel kualitas produk, harga, dan promosi itu 2,661, kemudian 1,855, dan 2,233, di mana FIF-nya ini kurang dari 10 dan toleransinya sendiri lebih dari 0,1, di mana untuk kualitas produknya ini 0,376 dan harga 0,539, kemudian promosinya itu 0,448, di mana semuanya ini memenuhi kurang dari lebih dari 0,1. Sehingga di sini dapat disimpulkan untuk penelitian kami ini tidak ada multikol antar variabel bebas dalam model regresi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Yang selanjutnya adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya, yaitu T-1. Nah, dengan kata lain, hal ini untuk melihat pengaruh antara variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Jadi tidak boleh adanya korelasi antar dua itu ya. Nah, di sini untuk mendeteksi adanya autokorelasi, yaitu yang pertama jika D kurang dari DL atau D lebih dari 4 min DL, maka hipotesisnya itu hipotesis 0 itu ditolak. Artinya terdapat korelasi antara di data tersebut. Lalu yang kedua, jika DU kurang dari D kurang dari 4 min DU, maka hipotesis 0 itu diterima. Artinya tidak terdapat autokorelasi. Lalu yang ketiga yaitu jika D itu di antara DL dan DU atau D itu di antara 4 min DU dengan 4 min DL, artinya itu tidak ada kesimpulan. Nah, kita langsung saja ke pengujiannya. Nah, di sini kita menggunakan Darwin Watson ya.
Kita ke data lengkapnya. Di sini ada X1, X2, X3, dan X6 yang tadi. Kita ke analyze regression ke linear. Kita masukkan di sini sudah. Lalu kita ke statistik. Di sini kita centang untuk Darwin Watson-nya. Lalu kita juga karena nanti kita juga menguji histogram ya untuk heteroskedastisitasnya, dan di sini kita centang untuk histogramnya. Lalu kita klik OK. Nah, untuk autokorelasinya, yaitu kita bisa lihat di bagian kita cari di data Darwin Watson di sini di model summary B. Di sini sudah terlihat data nilai dari Darwin Watson-nya itu 1,319. Kita kembali ke makalahnya. Nah, di sini 1,319. Nilai DL dan DU untuk jumlah sampel 119 dan jumlah variabel independennya 3 itu kita bisa cari di tabel untuk sini 119 untuk DU sama DL-nya ya, dengan interval 3. Nah, di sini sudah ada untuk DL DU dengan dengan variabel independennya 3. Ini kita bisa cari langsung untuk data sejumlah 119. Sini 119, maka ini sudah terlihat di sini untuk data dari kita. Kita balik lagi ke ini. Nah, untuk DL-nya kita bisa ketahui yaitu 1,6496, untuk DU-nya 1,7528. Nah, daerah bebas autokorelasi itu apabila 1,7528 sampai dengan 2,247 didapat dari 4 min DU. Nah, karena nilai Darwin Watson-nya 1,319 itu tidak berada di antara nilai di atas, yaitu 1,7528 sampai dengan 2,2472, maka model ini dinyatakan mengalami autokorelasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk mengatasi treatment untuk autokorelasi yaitu dengan like. Nah, caranya adalah di sini kita balik ke data Xiaomi lengkapnya. Untuk mengatasi autokorelasi, kita ke transform, lalu kita compute variabel. Nah, di sini untuk target variabelnya kita tulis select _y. Lalu kita di sini pilih all. Kita cari flag 1. Lalu kita panah. Nah, di sini Y untuk tanda tanyanya ini kita ganti Y. Lalu kita klik OK. Sebentar. Sedih, pas deh.
Dewi gak enek ta. Nah, yang selanjutnya kita ke uji autokorelasi. Di sini untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode lainnya, yaitu untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nah, untuk mendeteksi autokorelasi yaitu ada 3. Yang pertama, itu jika D itu kurang dari DL atau D itu lebih dari 4 min DL, maka hipotesis null itu ditolak. Artinya terdapat korelasi. Lalu yang nomor 2 yaitu jika DU-nya itu kurang dari jika D itu berada di antara DU hingga 4 min DU, maka hipotesis nol itu diterima. Artinya tidak terdapat autokorelasi. Lalu jika yang nomor 3 itu D itu di antara DL sampai DU atau D itu di antara 4 min DU hingga 4 min DL, artinya tidak ada kesimpulan. Nah, kita langsung ke pengujiannya. Kita ke datanya ini tadi. Nah, kita ke analyze, kita ke regression, ke linear. Ini kita masukkan, lalu statistiknya kita centang untuk Darwin-Watsonnya. Lalu plots-nya ini karena kita nanti histogram juga untuk heteroskedastistas, kita centang. Lalu continue, kita klik OK. Di sini untuk Darwin-Watsonnya sudah terlihat 1,319. Kita balik ke makalah. Nah, karena kita harus mencari nilai DL dan DU-nya juga, kita ke tabel Darwin-Watson. Di sini saya sudah untuk dengan jumlah sampelnya 119 dengan variabel independennya itu 3, kita dapatkan bahwa DU dan DL-nya adalah senilai berikut. Nah, untuk DL-nya itu 1,6496 dan DU-nya itu 1,7528. Nah, daerah bebas autokorelasi itu jika di antara 1,7528 hingga 2,2472 didapat dari 4 min DU. Nah, karena hasil Darwin-Watsonnya ini tidak berada di antara nilai di atas, maka model ini mengalami autokorelasi. Nah, maka harus dilakukan dengan treatment, yaitu dengan lag Y. Kita balik ke data ini. Lalu kita ke transform, compute variable, kita tulis lagi Y. Kita pilih all, lalu kita pilih lag 1. Nah, di sini kita ganti compute ke numeric expression-nya itu Y. Lalu kita klik OK. Nah, data tadi itu menghasilkan data lagi Y. Lalu kita uji autokorelasi lagi dengan data lagi itu lagi. Yaitu dengan analyze, regression, linear. Nah, ini untuk lagi ini dimasukkan ke independen. Lalu untuk statistiknya kita udah ada di sini. Klik OK. Nah, di sini didapatkan hasil dari Binwatsonnya itu 1,773. Di sini, nah ini tadi kan sudah dapat DUD sama DL-nya, maka ini sudah di nilai Darwin-Watsonnya yang sekarang itu sudah berada di antara nilai 1,7528 hingga 2,2472, maka dapat dikatakan model ini tidak mengalami autokorelasi. Lalu selanjutnya yaitu uji heteroskedastistas, yaitu untuk melihat apakah ada perbedaan yang tidak sama antara varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Lalu kita menggunakan untuk model heteroskedastistas yaitu dengan uji scatter plot ya. Jika ada modelnya, maka itu maka mengalami scatter plot, maka mengalami heteroskedastistas. Lalu kita langsung ke hasil pengujiannya karena kita tadi sudah mencentang histogram. Di sini sudah ada. Jadi kita balik ke makalah. Karena ini kita tidak tahu apakah ada model atau tidak. Terlihat bahwa di sini titik-titiknya itu menyebar, maka ini tidak terjadi masalah heteroskedastistas. Tapi di sini ada garis-garisnya. Maka untuk lebih meyakinkan lagi, kita menguji Gretzer. Caranya yaitu ini tadi, karena ini tadi sudah
kita ke analyze, kita ke transform, lalu ke regresi, kita ke analyze, kita ke regresi, linear. Nah, ini kita masukkan, tapi untuk yang ini tidak kita masukkan lagi-nya, karena tadi untuk autokorelasi. Lalu ke statistik, lalu ke save. Untuk unstandardized-nya ini kita centang, lalu klik continue. Oke. Nah, kita lihat datanya tadi, di sini sudah muncul residualnya. Lalu kita transform, kita compute variabel, ini kita hapus saja. Lalu kita tulis ABS res, yaitu absolute residual, lalu kita pilih all, lalu kita pilih yang ABS. Kita panah di sini, untuk y-nya kita hapus saja. Nah, untuk ABS ini kita ganti yang unstandard residualnya kita masukkan. Lalu kita klik OK. Kembali ke data view lagi. Lalu kita ke analisis lagi seperti yang tadi. Analisis, regresi, linear. Lalu di sini variabel y-nya itu diganti dengan ABS res. Ini kita ganti ABS res di dependent. Lalu dihilangkan untuk centang di unstandardized-nya, di save. Ini kita, lalu kita continue, kita klik OK. Nah, karena ini sudah untuk hasilnya, kita langsung ke sini. Untuk hasil signifikannya itu, ini kualitas produk itu 0,367, harga 0,528, promosi 0,942, itu lebih besar dari 0,05. Maka hal ini menyatakan bahwa untuk datanya ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji hipotesis yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menguji hipotesis ya. Yang pertama adalah uji T. Nah, uji T itu dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. HA yang diuji adalah suatu parameter yang tidak sama dengan 0 dan HO adalah suatu parameter yang sama dengan 0. Cara melakukannya adalah membandingkan nilai statistik. Apabila T dihitung, A diterima. Oke, kita langsung aja ke eksekusinya ya, cara-caranya untuk menghitung UGT. Kemudian kita masuk di sini, udah ada data interval dari X1, X2, X3, Y. Nah, ini di sini desimalnya kita 0 ya, desimalnya 0. Kemudian measure-nya kita buat scale. Nah, kemudian ini udah scale, measure-nya scale, oke. Oke, kita kembali ke data. Langsung ke
analyze, kemudian kita ke regression. Analyze. Regression. Oke, kemudian regression kita ke linear ya. Linear. Nah, kemudian data-data yang ada di sini X1, X2, X3 dan Y itu dimasukkan ke X1 ke dependent. Nah, di sini udah dimasukkan semua. Oke, langsung aja kita klik OK. Kita kembali ke hasilnya. Nah, ini udah ketemu ya. Kita bisa baca UJT-nya di koefisien. Nah, ini UJT koefisiennya segini. Ini T ini di sini adalah T hitung ya. Hitung, kita kembali ke data. Kita kembali ke tabel tadi. Di sini kita bisa lihat ini T hitungnya sebesar 997. Nah, UJT itu yaitu suatu uji yang mengetahui signifikan pengaruh variabel bebas label secara parsial atau individual, menerangkan variabel terkait atau keputusan pemberian berdasarkan tabel di atas. Maka analisis UJT adalah sebagai berikut. Ya, ini dari hasil perhitungan data pada tabel tersebut, label kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian karena T hitung lebih besar dari T tabel, yakni sebesar 2,229, ini lebih kecil dari 1,9, dan signifikannya yang dihasilkan 0,028 lebih kecil dari 0,05. Maka hal itu berarti HO diterima dan HA ditolak. Melihatnya dari mana gitu? Melihatnya dari salah satu data yang ada di sini. Nah, di sini itu tadi kalau nggak salah T-nya kita hitung pakai rumus ya. Rumusnya itu T sama dengan alfa per Z, yakni titik 2N min K min 1. Nah, hasilnya 0,025 titik 2 119 min 3 min 1. Nanti hasilnya dilihat dari data. Ini 0,25 ada di atas ini. 0,25 masuk ke, kita tarik ke bawah, kita cari di kolom yang pertama ini ada 115. Nah, hasilnya ada di sini. Kita lihat di makalah dan hasilnya itu sama. Jadi benar ya hitungannya. Oke, kita kembali ke makalah ya. Jadi yang kedua, dari hasil perhitungan data tabel tersebut, label harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian karena T hitung itu lebih kecil daripada T tabel sebesar tersebut dan signifikan, dan dihasilkan sebesar tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka hal itu berarti HO diterima dan HA ditolak. Kemudian dari hasil perhitungan data pada tabel tersebut, label promosi itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian karena T hitung lebih besar dari T tabel sebesar 1,98081 dan signifikan yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka hal itu berarti HO diterima dan HA ditolak. Next, kita ke uji F. Nah, dari uji kita telah menghitung uji T. Nah, di situ juga udah ada dan udah terlihat uji F-nya. Nah, uji F ini dilakukan untuk mengetahui
apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, hipotesis nol atau HO yang diuji adalah apakah semua parameter dalam model itu sama dengan nol. Kita coba lihat kembali ke tadi hitungannya diuji T ya. Coba bisa kita kembali ke ini apa data tadi yang kita telah hitung uji T. Nah, di sini kan kita udah tadi dari koefisien kita bisa ngeliat uji T. Nah, ini langsung ke ANOVA. Nah, ANOVA di sini udah ketemu F-nya 74,948. Nah, untuk tahu F dihitung itu dengan F tabel, kita cari F tabelnya dulu dengan rumus F tabel ya, K-2 N min K. Nah, itu kemudian ketemu hasilnya 3.2 119 min 3 ya. Ini hasilnya 3.2 116. Kita bisa lihat di tabel, ini ada tabel di kolom nomor 3. Nah, kemudian di sini ada 116. Nah, hasilnya sama dengan 2,68. Coba kita kembali ke makalah, apakah hasilnya sama? Jika hasilnya benar, nah segitu. Berdasarkan tabel hasil uji ANOVA atau F pada tabel tersebut didapatkan nilai dihitung lebih besar dibandingkan F tabel sebesar 74,94, itu lebih kecil ya, 2,08. Nilai signifikan yang dihasilkan 0,00 itu lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keputusan pembelian atau Y, atau dikatakan bahwa variabel kualitas produk X1 harga atau X2, X3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian Y. Seperti itu. Next, bisa dilanjutkan ya untuk uji R. Ganti Zoom. Selanjutnya ada uji R-square atau koefisien determinasi. Bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, perhitungan R-square untuk mengukur seberapa jauh 36 kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita buka SPSS. Lalu kita buka file. Dan untuk selanjutnya yaitu analisis, lalu regresi, linear, dan untuk X1 sampai X3 itu kita masukkan dalam independen. Keputusan pembelian untuk variabelnya kita masukkan dalam independen. Lalu klik OK. Nah, ini untuk hasil dari R-square. Next ke makalah. Dan ini hasilnya yaitu berdasarkan tabel tersebut diperoleh R-square yaitu sebesar 0,813 yang menunjukkan bahwa 81,3% variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel kualitas produk, harga, dan promosi. Sedangkan untuk 18,7% lagi variabel keputusan pembelian dijelaskan oleh Oke, bayangan selanjutnya ada dummy variabel. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misal jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, dan perbedaan situasi, dan lain-lain.
Jadi di sini kami mengambil untuk jenis kelamin. Keterangannya 1 untuk wanita, 0 untuk pria. Next, SPSS. Nah, baik, selanjutnya yaitu kita copy untuk total dummy-nya. Kita salin. Nah, untuk di sini namanya kita isi dummy. Labelnya jenis kelamin. Untuk missionnya skill. Lalu ke analisis. Regresi, kemudian linier. Nah, untuk X1 sampai X3 kita masukkan dalam independen. Lalu untuk keputusan pembelian, kita masukkan independen. Lalu klik OK. Nah, ini untuk hasil dari variabel dummy. Nah, jadi kita bisa lihat dari hasil jenis kelamin. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X terhadap Y adalah sebesar 0,827 lebih dari 0,05. Jadi tidak ada pengaruh jenis kelamin terhadap keputusan pembelian. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sudah dari uji dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.